Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqal qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah salat subuh Masjid Jami'ah Falah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, Ahad pekan pertama di bulan Juni 2026, sampai dengan saat ini kita semua masih merasakan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa iman Islam yang merupakan nikmat terbesar dan termahal yang saat ini kita miliki, dan mudah-mudahan Allah senantiasa terus membimbing kita, memberikan petunjuk hidayah dan memberikan selalu iman dalam diri kita, dan bisa kita rawat, kita jaga, kita pelihara, sehingga kemudian diharapkan kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai seorang mukmin, kita bisa merasakan apa yang disebut dengan halawatul iman, lezatnya iman, manisnya iman dalam diri kita. Bapak Ibu, untuk merasakan lezatnya iman ini mesti harus ada 3 hal dalam diri kita. Yang pertama adalah ayyuhibbullah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma, bahwa mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-gala cinta. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, untuk merasakan lezatnya iman kita mesti harus mencintai orang lain atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayyakrahu ayyuzafa finnar, ayyakraha ayyauda bil kufri kama yukrahu ayyuzafa finnar. Ada sebuah ketidaksenangan, kebencian dalam diri kita untuk kembali kepada zaman jahiliyah, sebagaimana kita tidak suka kalau kemudian dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal yang harus mesti ada dalam diri seseorang yang menginginkan merasakan lezatnya iman. Bapak Ibu, selain nikmat iman dan Islam, saat ini kita merasakan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan 2 nikmat ini alhamdulillah bisa kita pergunakan di pagi hari ini dengan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan itulah kesempurnaan sholat, ketika sholat itu kita mampu selalu melaksanakan secara berjamaah. Kita akan termasuk orang yang selalu merugi kalau masih senang, masih suka sholat sendirian. Ini selalu saya sampaikan biar kemudian kita termotivasi untuk selalu berusaha 5 waktu, dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian tazkiyatun nafs. Terakhir pembahasan kita tentang zakat sebagai sarana pensucian jiwa dan pensucian harta. Bapak Ibu, sebagaimana ayat Allah yang saya bacakan di mukaddimah tadi di dalam surah At-Taubah ayat 103,
bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat adalah sebagai sarana untuk mensucikan jiwa kita. Jadi salah satu sarana terbaik untuk mensucikan hati kita, agar hati kita ini selalu bening, agar jiwa kita ini jauh dari penyakit, dari kotoran. Dan ketika hati ini bening, jauh dari kotoran, insya Allah kita akan merasakan sebuah kenikmatan dan kita akan memperoleh ketenangan dalam hidup. Jadi insya Allah Bapak Ibu, ketika kita berupaya maksimal untuk mensucikan jiwa kita, hasilnya insya Allah tidak akan mengecewakan. Orang-orang yang suci hatinya, yang bersih jiwanya, maka dia akan memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Dan itulah tujuan Allah mensyariatkan, mewajibkan zakat dalam agama ini, yang mana kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu jiwamu akan bersih, sekaligus hartamu juga akan suci. Jadi bagi kita yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat, maka tunaikanlah selalu agar supaya kemudian harta yang kita keluarkan itu akan mensucikan harta-harta yang tersisa dalam tangan kita, dan sekaligus itu adalah merupakan upaya untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Lalu di pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dari sisi fikih zakat. Lalu di pertemuan sebelumnya kita membahas zakat sebagai sarana tazkiyatun nafs sekaligus tazkiyatun mal. Pagi hari ini kita akan bahas dari sisi fikihnya. Dalam ilmu fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi di dalam ketentuan zakat ini ada harta-harta tertentu yang harus dikeluarkan, yang harus dibayarkan zakatnya oleh seorang muslim. Kita tahu rukun Islam itu Bapak Ibu ada 5, salah satunya itu adalah menunaikan zakat. Lalu zakat itu nanti harus dikeluarkan dan dibayarkan, diberikan kepada golongan-golongan yang memang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Kita kenal ada 8 asnaf. Itulah mereka yang akan memperoleh zakat. Para ulama fikih mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sederhananya Bapak Ibu, zakat itu wajib minimal memenuhi 2 syarat. Syarat pertamanya adalah mencapai nisab. Dan disepakati nisab zakat itu oleh para ulama adalah 85 gram emas. Jadi sudah, kalau kita memiliki, mengumpulkan uang atau harta sejumlah 85 gram emas dalam 1 tahun, maka kita menjadi muzakki, orang yang harus membayar zakat. Yang kedua memang haul. Uang yang kita kumpulkan itu mesti harus minimal umurnya 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun belum kena wajib zakat. Misalnya di bulan Juli ini kita punya uang sudah mencapai 1 nisab, 85 gram emas. Misalnya kalau 1 gram itu sekarang harganya 2 juta, berarti 85 dikalikan 2, 170 juta. Ya.
Jadi 170 juta kita sudah pegang uangnya bulan Juli. Kalau kemudian uang ini bertahan 1 tahun sampai bulan Juli tahun depan, maka kena wajib zakat. Tetapi misalnya kita punya uang 170 juta dari bulan Juli sampai bulan Mei misalnya. Di bulan Juninya terpakai, ya, terpakainya 10 juta. Jadi sisa 160. Begitu di bulan Julinya, ya, maka tidak wajib membayar zakat. Karena berkurang dari nisabnya. Kira-kira seperti itu. Dasar hukum zakat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini adalah perintah dari Allah. Lalu di ayat lain, di surah lain, di surah At-Taubah ayat 103 yang tadi dibacakan, khudz min amwalihim shadaqatan, ambil zakat dan sebagian harta mereka. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khams. Islam itu didirikan, dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Lalu kemudian berikutnya adalah menunaikan salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian was-shaum fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah wal hajj man istata'a, yakni berhaji bagi yang memiliki kemampuan. Nah, ini dasar hukum zakat itu diwajibkan. Zakat salah satu dari fondasi dibangunnya Islam. Kokohnya Islam seseorang, ya, apabila kemudian menjalankan 5 rukun ini. Ya, tentu untuk zakat itu disyaratkan man istata'a ilaihi sabila, mereka yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hukum zakat disepakati oleh para ulama wajib fardu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dianggap keluar dari Islam. Sedangkan orang yang tidak menunaikannya karena kikir, pelit, termasuk orang yang berdosa besar. Menurut para ulama fikih, seseorang wajib mengeluarkan zakat jika memenuhi syarat berikut. Pertama, dia adalah seorang muslim Islam. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga memiliki harta secara penuh. Lalu kemudian harta itu mencapai nisab. Dan yang terakhir harta telah mencapai haul 1 tahun. Jenis-jenis zakat dalam Islam. Pertama adalah zakat fitrah. Secara garis besarnya ada 2. Zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan.
atau zakat yang dikeluarkan selama bulan Ramadan. Sebetulnya tidak mesti harus di akhir. Yang rata-rata memang kita berpegang ya bahwa membayar zakat itu di 10 hari terakhir Ramadan. Sebetulnya dari awal Ramadan sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini wajib untuk seluruh kaum muslimin, mau kaya, miskin, ya, harus membayar zakat fitrah. Dan bagi mereka yang merasakan hidup di bulan Ramadan walaupun hanya sesaat, maka dia tetap dikenakan wajib bayar zakat fitrah. Misalnya ketika masuk malam pertama Ramadan, ya, begitu tenggelam matahari, lalu masuk tanggal 1 Ramadan, lalu di waktu isyaknya dia meninggal. Dia sudah pernah merasakan Ramadan dari terbenamnya matahari hingga sampai sholat isya. Baru kemudian meninggal. Nah, orang ini mesti harus dibayarkan zakat fitrahnya. Atau ada seorang ibu melahirkan anak persis menjelang akhir Ramadan, ya, maka anak yang dilahirkannya itu mesti harus dibayarkan zakat fitrahnya. Besarnya zakat fitrah adalah 1 sok, sekitar 2,5 kilogram. Tentu dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita di Indonesia ini, makanan pokok kita adalah beras. Maka beraslah yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Lalu kemudian para ulama juga memberikan tambahan informasi, tidak mesti harus menggunakan beras, tetapi beras itu bisa, ya, dibentukkan dalam bentuk uang. Membayar dengan uang sejumlah 2,5 kilogram beras itu, yang kemudian yang dimakan sehari-hari. Apa yang dimakan atau beras yang dimakan sehari-hari, ya, 1 liter misalnya, dia makan beras yang seharga 10.000, maka dikalikan 10.000 dikali 2,5 kilogram atau 3 liter, berarti dia bayar zakat fitrahnya 30.000. Tetapi kalau makan beras seharga 20.000 1 liter, maka dia membayar zakat fitrahnya 60.000. Tidak mengikuti yang tadi minim 30.000. Jangan yang dimakan sehari-hari beras seharga 20 per liter, pada saat bayar zakatnya membayar dengan beras yang seharga 10.000. Nah, itu jangan. Yang lebih baik lagi, kalau makan beras seharga 10.000 sehari-hari, bayar zakat fitrahnya 20.000 per liter. Nah, itu lebih bagus. Jangan dibalik. Tujuan zakat fitrah, Bapak Ibu, adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dan tentu sebagai sarana untuk membantu fakir miskin. Itu terkait dengan zakat fitrah. Lalu bagaimana dengan zakat mal, zakat harta? Zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Ada beberapa jenis zakat mal. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Ini disepakati oleh para ulama, nisabnya 85 gram emas.
Emas yang digunakan menjadi perhiasan itu tidak dikeluarkan zakatnya. Cukup pada saat pertama sekali uang itu dipakai bayar zakat, lalu kemudian membeli emas, lalu dipakai sebagai perhiasan, ya dipakai sehari-hari, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya pada tahun-tahun berikutnya. Di zakat emas yang dikeluarkan yang disimpan itu yang harus dibayarkan zakatnya. Yang kedua, zakat perdagangan. Dasar hukumnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, ini landasan zakat perdagangan. Keluarkan infaknya, artinya bayarkan zakatnya, ya, dari hasil usaha, tentu yang baik-baik. Kalau ada usaha yang tidak baik, itu tidak perlu dan tidak boleh mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang tidak baik. Misalnya ada orang yang usahanya ya menjual khamar, ya, lalu dia memiliki harta yang banyak dari penghasilan menjual minuman keras, itu tidak dituntut untuk mengeluarkan zakatnya karena memang jenisnya sudah haram, ya. Menjual daging babi, lalu dengan itu dia kaya raya, tidak tuntut untuk membayar zakat. Jadi hasil yang dibayarkan adalah yang baik-baik, yang halal. Dalil hadisnya yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Syarat wajib zakat perdagangan: orang yang beragama Islam memiliki harta secara penuh, barang dagangan diperoleh dengan cara yang halal. Barang tersebut memang diniatkan untuk diperdagangkan. Nilai harta dagangan mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Kepemilikan telah berlangsung selama 1 tahun. Itu syarat-syarat zakat perdagangan. Cara menghitung zakat perdagangan pada akhir haul dan juga utang. Nilai barang dagangan ditambah kas ditambah piutang yang diharapkan kembali dikurangi utang jangka pendek yang jatuh tempo. Itulah hasil bersihnya. Jadi sekali lagi, nilai barang dagangan ditambah dengan kas yang sudah ada, ditambah lagi dengan piutang. Ada harta yang diutangkan kepada orang yang itu diharapkan kembalinya akan dibayarkan. Karena ada juga orang yang memberikan hutang kepada orang lain itu hilang. Nah, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah piutang yang memang akan jatuh tempo dan itu ya besar untuk dikembalikan. Lalu dikurangi dengan hutang. Kalau memang punya hutang, itulah hasilnya menjadi harta yang bersih. Jadi jika hasilnya mencapai nisab senilai 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta bersih itu. 2,5% dikalikan dengan harta bersih. Contoh perhitungannya, misalnya pada akhir tahun nilai barang dagangan 150 juta,
150 juta. Punya kas 20 juta. Berarti berapa? 170. Piutang yang diharapkan untuk kembali misalnya 10 juta. Totalnya berapa? 180. Kemudian utang yang jatuh tempo. Ya, dia harus bayar utang jatuh tempo 30 juta misalnya. Berarti yang bersihnya jadi berapa? 150. Harta bersih 150 juta ditambah dengan 20 kas, ditambah dengan piutang 10 juta, dikurangi 30, maka bersihnya 150 juta. Apabila nilai tersebut melebihi nisab, kalau tadi kita hitung nisabnya berapa? 170, ya. Nah, berarti 150 belum kena wajib zakat. Tapi seandainya nisabnya 150, berarti cara menghitungnya 2,5% dikalikan 150. Hasilnya 3.750. Itu yang dibayarkan zakatnya. Jadi sekali lagi, ya, nilai barang ditambah dengan kas, ditambah dengan piutang yang diharapkan kembali, dikurangi dengan utang yang jatuh tempo. Nah, itu cara menghitung. Kalau sisanya itu memenuhi nisab 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dikalikan harta bersihnya. Ada gambaran Bapak Ibu? Insya Allah. Sudah termasuk muzaki belum? Hah? Sudah ya? Ini wajah-wajah muzaki semua apa pesaing ini? Muzaki. Baik, yang berikutnya zakat pertanian. Kita selesaikan dulu. Dalil hadisnya Rasulullah bersabda, pada tanaman yang diairi oleh hujan atau mata air atau yang tumbuh dengan air tanah, zakatnya 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan tenaga atau biaya, zakatnya 1/5. Ya. Maksudnya 5%. Jadi kalau kena biaya, ya 5% yang dibayarkan. Tapi kalau pengairannya dari air hujan, ya, irigasi, tidak ada berkeluar biaya, maka 10%. Syarat wajib zakat pertanian. Beragama Islam, hasil pertanian mencapai nisab, hasilnya merupakan tanaman yang dipanen dan bernilai menurut syariat. Zakat dikeluarkan setiap kali panen, sehingga tidak disyaratkan harus satu tahun. Jadi kapan panen? Kalau memang dalam 1 tahun itu panennya 3 kali, maka mesti harus bayar zakatnya 3 kali. Ya. Jadi tidak seperti zakat yang lain, tidak perdagangan atau emas dan perak. Nisab zakat pertanian, nisabnya adalah 5 wasak, setara dengan sekitar 653 kg gabah. Kalau bentuknya gabah belum digiling, itu 653 kg. Padi yang masih berkulit, atau kurang lebih 520 kilogram beras. Kalau udah digiling, jadi ukurannya 520. Menurut sebagian ulama yang menghitung setelah menjadi beras. Perbedaan angka di kalangan ulama terjadi karena perbedaan konversi satuan dan apakah yang dihitung gabah atau beras. Ya, jadi bisa dalam bentuk gabah atau juga dalam bentuk beras.
Kalau dalam bentuk gabah langsung selesai dipanen, langsung dibayarkan zakatnya, maka nisabnya 653 gram gabah. Kadar zakat 10% dari hasil panen apabila perairannya berasal dari hujan, sungai, mata air atau tanpa biaya. 5% apabila pengairannya menggunakan biaya seperti pompa air atau irigasi berbayar. Sebagian ulama berpendapat 7,5% jika menggunakan gabungan pengairan alami dan berbiaya dengan porsi yang seimbang. Jadi diambil pertengahan kalau memang kedua-duanya dipakai. Sampai air hujan tapi juga dia menggunakan biaya, maka sebagian ulama mengambil tengah-tengahnya 7,5%. Nah, itu terkait dengan zakat pertanian. Lalu kemudian yang berikutnya zakat peternakan. Ini yang punya peternakan, ya. Ada beberapa jenis peternakan yang memang harus dibayarkan zakatnya. Pertama, kambing. Berdasarkan ketentuan zakat ternak yang berasal dari hadis Nabi, kambing baru kena nisabnya apabila berjumlah minimal 40 ekor. 40 baru dibayarkan 1 ekor kambing. Yang punya kambing mana? Oh, nggak ada. Nggak ada lahan. Ya. Mungkin punya di kampung, ya kan? Di kampung punya ribuan kambing, usaha kambing. Nah ini, ya minimal kalau 40 kena 1. Lipatannya 40 sampai 120 ekor, itu kena 1 ekor kambing. Ya. Jadi punya 40 sampai 120. Ya. Misalnya punya 100 nanti seekor. Punya 41 seekor juga. Ya. 121 sampai 200 ekor kena 2 ekor kambing zakatnya. Ya, 201 sampai 300 3 ekor kambing. Itu lipatannya. Ya. Nah ini kambing. Jadi minimal berapa tadi nisabnya? 40. Bagaimana dengan sapi? Zakat sapi memiliki ketentuan yang berbeda dengan zakat kambing. Syarat umumnya adalah mencapai nisab, dimiliki selama 1 tahun hijriah, haul, merupakan ternak yang dipelihara sesuai ketentuan zakat ternak, bukan semata-mata barang dagangan. Ya, berikut beberapa ketentuan zakat sapi. Jumlah sapi, ya, minimal baru nisabnya 30 ekor. Jadi kalau masih punya sapi 1 sampai 29, belum. Ya, belum mencapai nisab. Tidak dibayarkan. Tapi kalau punya 29 ekor sapi dijual, ya itu kira-kira berapa itu? Kalau 1 ekor kemarin rata-rata 20 juta, 20 dikali 29 berapa? Hah? 580 juta. Nah berarti sudah kena zakat kalau diperdagangkan. Tapi kalau di zakat peternakan belum kena. Ya. Baru kena nisabnya 30 ekor. 30 sampai 39 ekor, zakatnya berupa 1 ekor sapi umur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor, 1 ekor sapi umur 2 tahun. 60 ekor, 2 ekor sapi umur 1 tahun. 70 ekor, 1 ekor sapi umur 1 tahun, tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun.
agak ribet dikit ini. Jadi harus ada umurnya. Ya, 80 ekor 2 ekor sapi umur 2 tahun. 90 ekor 3 ekor sapi umur 1 tahun. 100 ekor 2 ekor sapi umur 1 tahun plus 1 ekor sapi umur 2 tahun. 110 ekor 2 ekor sapi umur 1 tahun plus 1 ekor sapi umur 2 tahun. Ya. Nah itu nisab minimalnya tadi berapa kalau sapi? 30. Ya, 30 dengan zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Ya, lipatan 10. Ya. Jadi 30 sampai 39, berarti 9 ekor. Begitu dia 40 sampai 59, ya 1 ekor sapi tapi umurnya yang 2 tahun dan seterusnya. Lalu zakat unta, ada yang punya unta di sini? Ya, unta berikut rincian zakatnya. Ya, kalau punya unta 1 sampai 4 belum kena nisabnya, baru kena 5 ekor. Ya, 5 ekor sampai 9 ekor itu dibayarkan 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. Jadi zakatnya dia bentuknya kambing. Kalau punya 5 sampai 9 ekor unta dibayarkan 1 ekor kambing. Punya 10 sampai 14 2 ekor kambing. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing. Itu terus. Lipatannya berarti dia berapa? 5 ya. 10 dari 10 sampai 14 ke 4. Ya, nanti 15 sampai 19. Ya, setiap 4 lipatan itu ditambah 1 ekornya tapi kambing. Ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Ya, nah itu. Nah, golongan yang berhak menerima zakat Bapak Ibu sudah disampaikan sebelumnya di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan. Pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang kemudian berikutnya mu'allaf, ada riqab memerdekakan budak, ada gharimin orang yang terlilit hutang, kemudian fisabilillah dan ibnu sabil. Hikmah zakat dalam perspektif fikih, ya beberapa hikmah zakat. Pertama membersihkan harta, yang kedua mengurangi kesenjangan sosial. Ya, ini kenapa kemudian zakat itu disyariatkan supaya tidak ada kesenjangan ya di antara umat ini. Jadi supaya kemudian harta itu beredar ya, dan itu akan membuat perekonomian itu akan berjalan dengan harmonis. Ya, kalau tidak ada zakat itu bisa kemudian akan terlihat kesenjangan, menumbuhkan solidaritas umat antara si miskin dan si kaya dan si miskin. Ya, harus ada timbal baliknya. Orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, lalu apa jasa, apa yang diberikan oleh orang miskin kepada orang kaya? Yang diberikan adalah bentuknya doa. Doanya orang miskin mustajab, dan insya Allah akan bisa menenangkan jiwanya orang-orang yang memberikan zakat. Yang keempat, membantu kesejahteraan masyarakat. Itu barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan fikih zakat. Mungkin barangkali antara Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan atau mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang harta. Dari zakat, bagaimana cara perdagangan, cara peternakan, mata cara. Sekarang ini kan untuk saat ini kita banyak yang mempunyai strategi tentang profesi. Mungkin boleh
karena banyak tadi kan bekerja, apakah juga itu termasuk wajib zakatnya? Yang kedua tentang wajib zakat profesi gaji. Kan tadi gaji. Yang kedua tentang harta yang tadi kan ada yang harta tetap sampai dengan cair. Misalkan kita punya rumah, punya sawah, apakah itu juga masuk kategori zakat? Apabila nilainya sudah masuk Baik, zakat profesi di dalam fikih zakat memang tidak didapatkan. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu tidak ditemukan zakat profesi. Itu lahir kontemporer yang kemudian berpendapat itu adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang kemudian banyak menentang, ya, karena memang tidak ada sebelumnya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi memasukkan zakat profesi ini sebagai bagian dari zakat yang harus dibayarkan atau harta yang harus dibayarkan zakatnya, karena mengkiaskan kepada pertanian. Orang petani menanam dengan susah payah, dengan biaya, ya. Begitu dia memetik hasilnya harus bayar zakat. Nah ini sebagai seorang dokter, ya, yang penghasilannya besar, bekerja hanya di ruangan ber-AC, ya, memiliki gaji besar. Maka kalau kemudian petani yang susah payah tadi harus membayar zakatnya pada saat dia panen, maka ya orang-orang yang punya profesi yang memang ya gajinya besar itu mesti secara logika mesti lebih harus untuk membayar. Setiap dia gaji setiap bulan, misalnya gaji sebagai dokter 100 juta, maka dia bayarkan 2,5% dari gajinya itu, karena dia panen setiap bulan, ya. Tetapi nanti pada saat kemudian 1 tahun itu tidak kenal zakat lagi, cukup pada saat dia terima gajinya. Ya, itu yang disampaikan pendapat ini oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nama beliau itu Al-Qaradawi, bukan Al-Qaradawi. Ya, karena saya membuat tesis saya yang mengangkat beliau, jadi namanya ya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bukan Al-Qaradawi. Itu terkait dengan zakat profesi. Memang pendapat beliau ini, ijtihad beliau ini ada yang mengiyakan, tapi juga tidak banyak yang menolak. Ya, menganggap itu pendapat yang nyeleneh. Ya, karena memang tidak ditemukan di zakat-zakat di kitab-kitab fikih. Tidak ada yang namanya zakat profesi. Ya. Tadi zakatnya yang ada itu zakat emas perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, ya, dan lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rumah, kendaraan, segala hal yang dipakai itu tidak dibayarkan zakatnya. Misalnya Bapak punya rumah seharga 1 miliar. Memang hartanya ini, uangnya ini sudah dibayarkan zakatnya. Begitu beli rumah, ya, rumah ini dipakai untuk tempat tinggal, maka dia tidak dibayarkan zakatnya. Begitu pula dengan kendaraan yang dipakai untuk operasional, ya, kita pakai sehari-hari itu tidak dibayarkan zakatnya. Sama dengan emas tadi yang dipakai oleh, ya, sebagai perhiasan, itu tidak dibayarkan zakatnya setiap tahun. Ya, cukup di awal saja. Ya, berbeda kalau kemudian bikin kontrakan. Nah, rumah nih bikin kontrakan, maka itu harus dibayarkan hasil kontrakannya. Kalau memang sampai desa harus dibayarkan, ya, atau beli bis, ya, kemudian diusahakan jadi usaha transportasi, maka itu nanti hasilnya harus dibayarkan. Nah, dari yang dipakai sehari-hari, tempat tinggal, ya, sarana untuk sehari-hari, mobil, itu tidak dibayarkan zakat.
Kalau sawah, ya sawah justru kalau tidak ditanami maka kena zakat tanahnya itu. Tapi kalau sawah itu ditanami, cukup yang dibayarkan zakatnya hanya zakat pertaniannya, tidak dibayarkan tanahnya. Tapi kalau tanah itu nganggur, tidak ditanami, maka dia harus dibayarkan zakat. Maka di dalam Islam itu bagaimana agar kepemilikan tanah atau yang lain itu harus kemudian produktif. Ya, kalau produktif seperti tanah tadi, kalau diairi dan ditanami, maka cukup yang dibayarkan zakatnya zakat pertanian, tidak dibayarkan zakat tanahnya. Tapi kalau tanah itu tidak ditanami, maka dia harus dibayarkan zakat. Kira-kira seperti itu. Ada lagi atau cukup? Cukup ya, baik. Karena waktu kita cukupkan untuk pembahasan zakat sebagai sarana tazkiyatun nafas. Kita sudah bahas sholat, lalu kemudian puasa, dan yang ketiga adalah zakat, yang belum haji. Ya, insya Allah bulan depan kita akan bahas haji sebagai sarana tazkiyatun nafas. Demikian yang bisa disampaikan, saya kembalikan ke pembicara. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.